Mengakhiri GMI Jakarta Pusat, Minggu 17 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Hamba Tuhan dan Majelis GMI Jakarta Pusat mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada kita semua. Kiranya kita semua setia mengikuti ibadah gereja kita sekalipun secara online sehingga iman kita terus bertumbuh dan ikatan persekutuan gereja kita pun semakin kuat. Minggu ini adalah minggu ke-6 Paskah. Tema khotbah GMI Jakarta Pusat minggu ini adalah mengerjakan keselamatan dengan pembicara Pendeta Sumardi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GMI Jakarta Pusat sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut serta untuk mematuhi ketentuan pemerintah RI dan seruan PGI serta himbauan pimpinan GMI Wilayah 2 yang mengharuskan setiap orang beribadah di rumah masing-masing demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Maka selama April 2020, jemaat masih tetap mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui live streaming atau online. Anak-anak sekolah minggu beribadah bersama dengan orang tuanya melalui live streaming atau online. Selain itu, guru sekolah minggu akan menyediakan materi khusus untuk anak sekolah minggu melalui WA grup orang tua anak sekolah minggu. Semua kegiatan komisi atau seksi, baik P3MI, PWMI, P2MI, sel grup, kambium, kelas katekisasi, maupun kelas PA, dan pembinaan-pembinaan lainnya ditiadakan selama bulan April 2020. Persekutuan doa malam setiap hari Kamis ditiadakan dan diganti dengan doa bersama setiap hari pukul 21 WIB di rumah masing-masing. Selama kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing secara live streaming atau online, maka persembahan baik persembahan syukur, diakonia sosial, misi maupun persepuluhan bisa kita transfer ke BRI nomor 0968 01 0132 87534 BRI Johar Baru atas nama Gereja Metodis Indonesia Jemaat Jakarta Pusat atau dikumpulkan per keluarga kemudian diserahkan ketika kita beribadah kembali di GMI Jakarta Pusat. Kelas katekisasi CD akan diadakan hari ini, Minggu 17 Mei 2020 pukul 13 WIB menggunakan metode online atau Zoom dengan pengajar Pendeta Sumardi. Bimbingan pranikah akan diadakan hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 pukul 18 WIB menggunakan metode online atau Zoom dengan pengajar Pendeta Evi Harefa. Sel grup gabungan akan diadakan hari Rabu depan tanggal 27 Mei 2020 pukul 20 WIB menggunakan metode online atau Zoom. Untuk ID atau linknya akan di-share oleh pimpinan sel grup masing-masing dengan PIC CGI Daniel Lumban Tobing. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 10 WIB, kita akan mengadakan ibadah kenaikan secara live streaming atau online. Diharapkan setiap jemaat dapat mengikutinya. Pada hari Minggu depan, tanggal 24 Mei 2020, bertepatan dengan perayaan Aldersgate. Untuk itu, ibadah GMI Jakarta Pusat mengikuti ibadah Aldersgate yang diadakan oleh GMI Wilayah 2 pada pukul 10 WIB secara live streaming atau online. Kita terus berdoa minta perlindungan, pertolongan Tuhan, dan berupaya agar kiranya wabah virus corona COVID-19 di Indonesia maupun di dunia segera berlalu. Untuk itu, diharapkan agar kita semua tetap tenang, jangan panik, lebih menjaga kebersihan dan kesehatan, memperhatikan prinsip social distancing, serta ikut mendukung kebijakan yang diterapkan pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kita bersyukur bahwa dalam masa krisis ini, Tuhan mengizinkan GMI Jakarta Pusat ikut berpartisipasi bagi masyarakat, baik melalui PWMI, yaitu membuat APD bagi para medis yang membutuhkan, P3MI, membagi masker dan hand sanitizer di sekitar gereja,
dan Komisi Diakonia Sosial membagi sembako baik bagi jemaat maupun masyarakat sekitar gereja. Terima kasih atas keterlibatan kita semua. Gereja kita tetap merencanakan partisipasi berikutnya. Bagi jemaat yang hendak terlibat, bisa menghubungi Komisi Diakonia Sosial gereja kita. Kiranya apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Agar setiap jemaat langsung bisa menerima video ibadah live streaming atau online dan video kegiatan-kegiatan GMI Jakarta Pusat lainnya yang diupload ke YouTube, maka diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mensubscribe channel YouTube GMI Jakarta Pusat. Demikianlah Nafiri GMI Jakarta Pusat minggu ini. Untuk informasi Nafiri selengkapnya bisa dibaca dalam Nafiri kita minggu ini yang sudah dibagikan melalui WA Group. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati kita semua. Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini, pagi hari ini kita boleh beribadah kembali. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita akan masuk dalam saat teduh kita. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 5 ayat 1 sampai 5. Yang tak terang
itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita merendahkan diri, berdoa di hadapan Tuhan, memohon kepada Bapa di sorga, agar diberikan ketulusan hati dan pikiran ketika kita datang menyembah Dia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melalui hari-hari yang sulit, tetapi kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih setia penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada bersama kami. Engkau baik ya Tuhan, sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap kami, jemaat-Mu, gereja Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di dalamnya. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terimalah ibadah kami Tuhan, biarlah semua itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan berkenan kepadamu. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Karena
Saudara yang terkasih, marilah kita bersaat teduh sejenak, menyerahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Allah. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan telah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, marilah kita menghampiri hadirat Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita mengaku dosa kita sebagaimana yang tertulis dalam buku nyanyian rohani Metodis halaman C. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah firman Tuhan bagi mereka yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam sukacita dan keyakinan yang teguh akan kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagai bunga tri
Jemaat yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan secara bersahut-sahutan yang diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Saya akan membaca ayat yang ke-1 dan jemaat membaca ayat yang kedua, dan seterusnya pada ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju ke kebinasaan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang diambil dari kitab Yakobus 2 ayat 14 sampai 18. Yakobus 2 ayat 14 sampai 18. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu
tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayati serta mengamalkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, kita akan berdoa dalam doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang kami sapa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah, di mana Engkau terus menyertai kami. Tuhan yang baik, kami boleh juga bersekutu dalam persekutuan indah ini. Dimanapun kami boleh berada bersama-sama, dalam media ini kami boleh bersekutu. Karena kami percaya apa yang boleh kami gunakan, sederhana apapun yang boleh kami pakai, semuanya kami percaya itu dapat menghubungkan kami dalam persekutuan yang indah ini. Bapa yang baik, kami ingin menyampaikan setiap doa-doa kami. Kami percayakan setiap doa kami ini Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, yang mendengar setiap seruan orang-orang percaya. Saat ini kami mau berdoa Tuhan. Kami terus berdoa buat masalah wabah yang kami boleh alami, yang belum nampak titik penyelesaiannya. Kami mau menyerahkan Tuhan supaya kami boleh beriman, kami boleh kuat dan percaya bahwa ketika kami boleh melewati ini semua, kami boleh sampai pada akhirnya Engkau dapati setia. Kami percayakan Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang oleh karena wabah ini mereka mengalami banyak kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan hidup dan sebagainya. Atau mungkin kami saat ini mengalami kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami mau mempercayakan Tuhan, ketika kami berdoa kepada Tuhan, Engkau memberikan kami iman yang kuat, supaya kami boleh melihat bahwa Tuhan menjanjikan segala kebaikan di dalam hidup kami, dan itulah yang kami pegang teguh. Kami mau menyerahkan saat ini Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang dalam saat ini merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup, merindukan pekerjaan. Tuhan, kami mau menyerahkan Bapa, Engkaulah benteng kami. Kami mau menyerahkan Tuhan, supaya kiranya Tuhan, apa yang kami percayakan semuanya boleh terjadi dalam hidup kami. Itu menjadi anugerah bagi kami, menjadi iman kami bahwa kami mempercayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan juga setiap jemaat Tuhan yang sedang saat ini lemah di dalam fisiknya oleh karena sakit yang dialami. Tuhan, kami mau percaya di dalam Yesus, Tuhan, Engkau sembuhkan anak-anak-Mu. Sebab kami meminta di dalam nama Tuhan. Kami percayakan Tuhan, penyakit itu boleh hilang daripada tubuhnya dan boleh kembali fit dan sehat. Kami percayakan buat setiap orang tua kami juga, supaya kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami terus mempercayakan kehidupan kami, pekerjaan usaha kami. Tuhan, Engkau menyertai, memberkati segalanya. Di tengah-tengah kehidupan kami ini, Tuhan memberikan kami kecukupan dalam kebutuhan. Kami percayakan Tuhan, kami boleh melangsungkan segala kehidupan kami, karena kami mempercayai Tuhan yang adalah Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami percayakan juga gereja kami, GMI Jakarta Pusat. Tuhan, kami berdoa dan apa yang menjadi panggilan bagi gereja ini, kiranya Tuhan kami boleh terus capai apa yang menjadi visi Tuhan, menjadikan gereja ini sebagai garam dan terang. Di tengah-tengah situasi ini pun kami mau percayakan Tuhan, ketika banyak orang boleh menyaksikan kuasa Tuhan melalui pelawatan Tuhan, melalui gereja ini, kami percayakan Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani majelis dan seluruh aktivis, biar Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka, biar Tuhan boleh terus memakai mereka dalam kehidupan pelayanan mereka. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Metodis Indonesia di Indonesia ini Bapak.
Kami percayakan Bapak, para pemimpin kami, Bapak Bishop yang boleh dipakai sebagai pemimpin daripada gereja ini Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan, hikmat Tuhan boleh memakai mereka untuk memajukan gereja-Mu ini Bapak. Kami percayakan seluruh hamba Tuhan juga yang boleh melayani dari berbagai pelosok daerah yang hari ini juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati kehidupan keluarganya, dan juga Tuhan terus boleh memakai mereka Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat pemerintahan kami. Kami percayakan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pimpinan negara ini, presiden dan wakil presiden Tuhan. Kami mau menyerahkan supaya mereka juga boleh menerima hikmat daripada Tuhan. Apapun yang boleh mereka kerjakan, semuanya adalah turut dengan rencana Tuhan. Dan kami percayakan Indonesia ini juga Tuhan boleh terus berkembang dan maju. Kami percayakan seluruh warganya boleh bersatu, saling bererat tangan demi kesatuan bangsa ini juga kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga apa yang menjadi peraturan yang boleh kami terima saat ini juga Tuhan, itu semua adalah untuk kebaikan. Baik PSBB yang boleh dilakukan, ajarkan kami untuk taat, untuk mematuhinya, sebab kami percaya ketika kami taat dan patuh, itu semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kami percayakan Tuhan supaya kiranya semua ini boleh selesai, dan kami serahkan Tuhan pada waktunya Tuhan, semuanya boleh kembali pulih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala ini Tuhan. Kami percayakan juga saat ini untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sumardi akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percayakan juga kebenaran firman ini, sabda Tuhan. Biar roh Tuhan boleh ada padanya, dan dia boleh menyampaikan firman ini. Dan semua apa yang kali disampaikan, semuanya memberikan kami keteguhan dalam iman kami, memberikan kami kepercayaan iman yang teguh kepada Tuhan. Dan tentunya kami boleh berubah dan berbuah di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus berdoa kepada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan juga terus mendengar setiap doa kami. Masih banyak yang kami mau doakan, tapi Tuhan mengetahui setiap hati jemaat Tuhan. Dan kami percayakan doa kami untuk terus dan tidak pernah putus kepada Tuhan. Inilah doa kami di dalam Yesus. Kami serahkan. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sumardi. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 182 ayat 1 sampai 3.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah kita masing-masing, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan, dalam suasana seperti ini, ada banyak informasi yang kami dengar. Ada banyak berita yang kami baca. Ada banyak hal yang boleh memenuhi pikiran kami ini. Dan semua itu boleh membuat kami takut, gentar, bimbang. Tapi pagi hari ini, seperti pujian yang kami naikkan bersama, kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mendengar suara Tuhan di antara begitu banyak informasi itu. Kami rindu mengerti setiap kehendak Tuhan. Tuhan, sapalah kami masing-masing. Di tempat kami masing-masing, mungkin kami di rumah, di perjalanan, di mana saja ketika kami boleh mengikuti ibadah ini. Sapalah kami sesuai dengan setiap kebutuhan kami masing-masing. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Tuhan, pimpin kami, baik hamba-Mu dalam penyampaian firman Tuhan ini, maupun setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus yang sama, sehingga kami boleh mengerti akan setiap maksud, rencana, dan kehendak Tuhan. Dan kami boleh juga punya kuasa untuk tunduk dan taat akan setiap kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah situasi yang krisis ini, kami tidak ingin tergoda untuk kami larut di dalamnya. Tapi kami ingin melihat Engkau, kami ingin mendengar Engkau, kami ingin taat akan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya sebagian kita sudah terobati kangennya, karena minggu ini kita boleh bisa memulai sel grup kita, sekalipun itu belum menjangkau semuanya dan itu masih melalui Zoom. Mungkin ada yang macet-macet sinyalnya dan sebagainya, tapi paling tidak kita sudah bisa memulai beberapa aktivitas yang selama ini kita tahan, termasuk katekisasi, CD, dan juga bimbingan pranika. Bapak Ibu, jangan lupa tanggal 21 hari Kamis nanti kita merayakan hari kenaikan. Kita ibadah jam 10 seperti biasa. Dan untuk tanggal 24 itu ada Elders Gate, dan khusus untuk tanggal 24 itu kita tetap ibadah jam 10, tetapi yang mengadakan atau yang memimpin dalam ibadah itu dari wilayah. Jadi kita semua mengikuti ibadah itu. Jadi secara khusus gereja kita tidak mengadakan sendiri, tapi jamnya tetap yang sama. Dan saudara, saya selalu mengingatkan bahwa bulan Mei ini adalah bulan misi. Dan secara khusus kita mengambil topik-topik khotbah selama bulan Mei ini tentang khotbah-khotbah John Wesley. Tentu dalam perenungan yang masa kini tidak kita ambil jiplak tentunya disampaikannya. Saudara, harapan saya semangat Wesley, semangat kebangunan rohani, semangat pembaharuan itu saya dan saudara alami. Sekalipun saudaraku kita tidak bisa bertatap muka di tempat ini di gereja, tapi sungguh yang selalu saya katakan kepada kita, dan itu juga selalu menjadi doa-doa saya, supaya justru dalam krisis ini ada pemulihan yang lebih hebat terjadi melalui atau mulai dari keluarga-keluarga kita. Sehingga ketika nanti kita ketemu ibadah seperti biasa, semangatnya harapan saya mungkin berkali lipat semestinya. Karena di rumah diperbaharui, maka di gereja orang-orang yang diperbaharui itu kumpul dengan suasana yang berbeda. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik khotbah yang sangat penting, yaitu khotbah ke-85
tentang mengerjakan keselamatan. Ya, ada di situ saya tuliskan judul aslinya, On Working Out Our Own Salvation. Jadi mengerjakan keselamatan kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang keselamatan, ada banyak orang, ya harapan saya tidak termasuk kita, atau mungkin termasuk kita juga, yang berpikir ketika seseorang sudah terima Yesus, sudah dibaptis, ya sudah selesai. Ada banyak perjuangan kita itu hanya sampai menghantar orang terima Yesus, dibaptis, selesai. Bahkan kadang-kadang secara sistem gereja pun sebagian besar seperti itu. Membimbing orang. Tahun ini kita ada juga murid katekisasi. Oke, atau membimbing orang dibaptis atau di CD, selesai itu selesai. Ada sebagian orang yang lebih baik sedikit, setelah dibaptis terlibat pelayanan. Wah, udah bagus itu. Rajin ke gereja. Wah, bagus sekali itu. Rajin beri persembahan. Syukur-syukur kalau mungkin nanti sudah cukup waktunya jadi majelis. Udah merasa cukup. Sebenarnya pemahaman atau konsep yang salah, yang keliru, tapi yang terus-menerus diikuti. Dan sebagian besar orang Kristen memiliki pemahaman seperti ini. Padahal saudara, ketika saya dan saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu baru permulaan. Sekali lagi saudara-saudara, ingat baik-baik. Baru permulaan. Startnya di sana. Memulai sesuatu yang baru di sana. Saudara, maka hari ini kita mengambil satu bahagian yang tadi saya katakan dari khotbah John Wesley, bagian 85, tentang bagaimana kita mengejarkan keselamatan kita. Kita akan bersama-sama, mari Bapak Ibu, adik-adik yang di rumah, coba membuka Alkitabnya dari Filipi pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. 2 ayat saja. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membaca demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara kita membaca di dalam ayat ini sangat ditekankan kerjakanlah, saudaraku. Nah, sebelumnya kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, ayat ini ada dalam satu perikop besar tentang bagaimana kita hidup sebagaimana Kristus hidup. Jadi kalau saudara melihat ayat ini, coba lihat dalam satu rangkaian yang berbicara bagaimana saya dan saudara harus hidup. Salah satunya yang sering kita kutip itu pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam kehidupanmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga Kristus dalam Kristus Yesus. Atau kalau dalam terjemahan sehari-hari lebih sederhana, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Jadi saudara berjiwa, memiliki pikiran, perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Bukan sesuatu yang otomatis tanpa Anda dan saya bekerja apa-apa, udah pasti. Tidak saudaraku. Tapi justru di dalam ayat ini ditegaskan butuh upaya, butuh
kerja keras dari setiap orang yang sudah tentunya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara, makanya hari ini kita berbicara tentang mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan. Apa itu mengerjakan keselamatan? Saudara, kita coba lihat secara sederhana. Ketika kita memperhatikan kata-kata ini, mengerjakan keselamatan ini, saudaraku, kalau kita lihat secara umum dalam terjemahan bahasa Inggris, ini tidak berbicara tentang kita bekerja untuk keselamatan, bukan itu. Tapi justru kita mengerjakan, itu work out. Jadi yang keluar bukan mendapatkan sesuatu. Bukan saya melakukan sesuatu supaya saya selamat, bukan. Maka hari ini saya tidak berbicara banyak tentang bagaimana memperdebatkan kita diselamatkan oleh karena bekerja atau iman. Bukan itu yang saya perdebatkan hari ini. Tapi kita fokus bagaimana saya dan saudara yang sudah percaya hanya oleh iman anugerah di dalam Kristus Yesus setelah saya dan saudara selamat. Nah, setelah selamat nih bagaimana? Kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, mari kita coba lihat secara sederhana di dalam Alkitab kita apa yang dinyatakan oleh Alkitab atau istilah tentang kerjakan. Saudara, tentang kerjakan sebenarnya dipakai kata katergeseste. Katergeseste. Ini kalau kita berbicara tentang ayat ini sebetulnya ya, ini bentuk kata kerja imperatif. Imperatif itu sebetulnya perintah. Imperatif itu satu keharusan. Imperatif itu satu mandat sebetulnya. Ya. Jadi kerjakan berarti kerjakanlah. Perintah. Ada penekanan di sana. Jadi bukan kalau ya udahlah, sambil karena kamu udah selamatkan, udahlah kalau memang bisa cobalah kamu kerjakan. Bukan. Kerjakanlah. Ini satu keharusan, ini satu paksaan, ini satu mandat yang saya dan saudara lakukan. Nah, memang kalau kita melihat dari kata ini yang dari sebenarnya ini berasal dari kata katergesomai, gasomai, ini artinya apa? Selesaikan, menyelesaikan, membuat lengkap, membuat utuh, sempurna. Jadi ketika kita berbicara kerjakan berarti apa? Kerjakanlah, selesaikanlah, buatlah lengkap, buatlah utuh, sempurna, sempurnakanlah. Nah, makanya saudara, salah satu yang sangat menarik ketika Tuhan Yesus disalibkan, salah satu kata yang ada di atas kayu salib itu, 7 perkataan salib itu adalah apa? Sudah selesai. Sudah selesai di situ apa? Sudah sampai kepada telosnya. Tujuannya sudah komplit, sudah utuh, sudah lengkap. Maka saudaraku, dalam bagian ini saya katakan bahwa ketika kita berbicara tentang Yesus, dia bukan hanya teladan dalam kerendahan hati. Karena dalam pasal ini disebut itu ya. Pasal 2 itu. Ayat 1 sampai 11. Saudaraku, tapi juga teladan dalam ketaatan. Ketaatannya sampai kapan? Enggak mula-mula. Enggak di tengah jalan berhenti. Tetapi sampai selesai. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang mengerjakan keselamatan ini sebetulnya kalau kita mau pahami secara sederhananya adalah berarti ketika saya dan saudara mengerjakan keselamatan saya dan saudara, berarti saya sedang hidup sesuai dengan status saya dan saudara. Apa status saya dan saudara berkaitan dengan keselamatan? Orang yang sudah yakin atau orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan. Jadi saya dan saudara sedang hidup sesuai dengan status saya dan saudara. Maka saudara, kalau orang yang menganggap acuh ini
menganggap remeh mengerjakan keselamatan ini, atau kalau seseorang yang sudah diselamatkan tapi hidupnya tidak berpadanan dengan keselamatan itu, sebetulnya dia atau seseorang itu kita katakan sebagai apa? Bukan Kristen. Sudah disinilah sebetulnya letaknya kalau kita mau berbicara sejati dan tak sejati. Ya, saya dulu mau buka satu kelas pemuritan, ya, judulnya Aku Kristen Sejati. Kristen sejati. Aku Kristen sejati. Kalau ada sejati berarti ada palsu. Ada gadungan. Saudara, mungkin istilah itu terlalu kasar ya. Kristen gadungan. Tapi sebenarnya kalau saya dan saudara diselamatkan, tetapi saya tidak menghidupi, saya tidak memiliki kehidupan sesuai dengan status itu, ya gadungan namanya. Sama kan? Orang punya kostum apa, tapi perilakunya tidak seperti itu. Sama kan? Saya pakai kostum pendeta, tapi perilaku saya tidak mencerminkan pendeta gadungan. Betul kan? Maka saudara, ketika kita berbicara tentang mengerjakan keselamatan, ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang saya dan saudara semuanya harus mengerjakannya. Saudara, jujur sebagai hamba Tuhan, saya sebetulnya tergoda untuk memilih tema-tema yang populer hari-hari ini karena sedang krisis. Tapi saya ketika bergumul untuk memilih topik-topik dari sekian banyak khotbah John Wesley, saudara, saya percaya Tuhan bekerja juga karena tidak langsung cepat saya pilih. Bergumul saya memilih tema-tema ini. Salah satu yang menarik perhatian saya topik ini. Karena justru di tengah-tengah krisis inilah semestinya saya dan saudara bisa membuktikan status saya dan saudara orang yang memiliki kepastian keselamatan. Aneh bukan kalau saya dan saudara lebih paranoid dari yang lain? Aneh bukan kalau saya dan saudara lebih egois dari yang lain? Aneh bukan kalau saya dan saudara punya sikap yang lebih buruk dari orang lain? Di tengah-tengah krisis ini, saya dan saudara lebih khawatir, saya dan saudara lebih takut. Aneh bukan? Nah, maka saudaraku, mengerjakan keselamatan itu sekali lagi tidak bisa ditawar-menawar. Harus kita buktikan. Jadi supaya saya dan saudara benar-benar juga menjadi orang Kristen yang sejati, bukan gadungan, ya, bukan palsu, saudaraku. Yang kedua, saudara, dikatakan saudaraku, ketika kita berbicara di sana, dikatakan gini ayat itu, ya, kerjakanlah, dikatakan situ kan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya kalau firman Tuhan ini mengatakan mengerjakan sesuatu dengan takut dan gentar? Saudara, kalau saudara membaca kitab surat Paulus itu ada ciri khas. Salah satunya istilah ini, takut dan gentar. Sebenarnya saudara, kalau kita berbicara takut dan gentar ini, sebenarnya Paulus ingin mengungkapkan hormat. Jadi bukan takut gentar karena hukuman, bukan. Ya, takut gentar, oh karena nanti kalau nggak lakukan dihukum, bukan itu. Tapi berbicara hormat. Mungkin kita di situ saya berikan coba contohnya, umpamanya sebagai satu contoh praktis, kalau kita sudah membaca di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 15, di situ Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya menerima Titus dengan takut dan gentar. Jadi menerima Titus yang dikirim waktu itu oleh Paulus ke sana, supaya orang Korintus menerimanya dengan takut dan gentar, dengan hormat maksudnya, di dalam Tuhan, ya. Atau kalau saudara membaca dalam Efesus juga pasal 6:5 itu berbicara tentang hubungan hamba budak dengan tuan, dikatakan juga sama. Hormatilah budak atau
hamba, hormatilah Tuanmu. Bukan karena di depan kita, di depannya aja. Banyak kan orang menghormati tuannya di depan, di belakang, lalu pukul ya, mau pukul. Enggak, hormatilah Tuanmu dengan takut dan gentar. Jadi saudara, kalau saya dan saudara ini mengerjakan keselamatan, ini juga karena kita menghormati, karena kita memuliakan, karena kekudusan Allah yang memberi kepada kita satu motivasi untuk saya dan saudara hidup sesuai dengan status kita. Makanya dikatakan di situ dengan takut dan gentar, berarti mengerjakan keselamatan yang didasarkan pada hormat pada Allah. Maka saudara, dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi dikatakan kan tadi lanjutannya kan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Sebenarnya banyak di gereja kita, ya kita bicara konteks gereja kita lah ya, metodis ya. Ada orang-orang tertentu yang ketika dilayani seseorang hamba Tuhan, begitu mengidolakannya, ketika hamba Tuhan itu pergi, gak rajin lagi dia. Saudara, salah besar itu. Ada orang yang begitu, pokoknya kalau dia yang mimpin saya akan mau jadi pengurus, kalau bukan dia gak mau. Salah besar saudaraku. Dengan siapa saja. Ada banyak orang yang begitu setia ikut doa, begitu setia ikut melayani ketika orang itu memimpin. Atau mungkin gak usahlah hamba Tuhan. Kalau koordinatornya dia pasti saya pergi. Kalau ganti, gak semangat lagi dah. Sudah salah besar. Yang saya dan saudara lakukan harusnya, karena saya dan saudara lakukan karena hormat kita kepada Allah. Tidak peduli siapa yang memimpin, tidak peduli siapa yang koordinir kita, tidak peduli suasana seperti apa. Saya dan saudara tetap kerjakan. Mengerjakan saudaraku keselamatan karena hormat kita kepada Allah. Saudara, yang kedua, kata ini juga bisa mengartikan kenapa kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kata ini juga memperlihatkan bahwa ternyata mengerjakan keselamatan itu tidak mudah. Saudara, dalam berbagai kesempatan saya suka katakan gini istilahnya. Banyak orang yang terlalu menganggap anugerah yang Tuhan berikan itu murahan. Banyak orang yang menganggap pelayanan yang namanya pelayanan di gereja juga murahan. Banyak orang menganggap bahkan menyangkut hubungannya dengan Tuhan itu hal yang sepele, yang paling gampang di cancel, yang paling gampang dimenangkan oleh urusan-urusan yang lain. Saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau itu masih pemahaman kita, saya dan saudara belum di sini. Atau bahkan ada orang yang lebih mengatakan bahwa ternyata kerja cari uang itu lebih susah daripada mengikut Tuhan. Saya mau katakan, hati-hati. Jangan-jangan kamu belum di sini juga. Banyak orang mau menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan apa saja untuk bekerja di dunia ini. Minggu lalu saya khotbah tentang ini, bukan? Saudara, kalau engkau menganggap urusan dunia, mencari harta dan lain sebagainya lebih sulit daripada kita mengerjakan keselamatan kita, hati-hati. Saudara, justru mengikut Tuhan, mengikuti kehendak Dia dalam setiap hidup kita, termasuk ketika engkau bekerja, itu perkara yang sangat-sangat sulit. Saya sedang tidak mengatakan bahwa mengerjakan keselamatan itu hanya sebatas kamu datang ke gereja rajin, tidak sedang itu. Tapi kalau kamu datang ke gereja pun tidak rajin, bagaimana sudah mau mengerjakan keselamatan? Saya tidak sedang mengatakan mengerjakan keselamatan itu hanya sebatas Anda ikut melayani, ikut jadi ini, ikut jadi itu. Bukan sekedar itu. Tapi kalau hal yang sepele itu pun ada dan saya tidak bisa lakukan, bagaimana saya dan saudara akan mengerjakan keselamatan kita?
Memperlihatkan status kita, cara berpikir kita yang berbeda, cara berbicara kita yang berbeda, sikap kita yang berbeda, apapun. Saudara, kadang aneh kalau kita memperhatikan perdebatan orang percaya tidak juga jauh beda dengan perdebatan tidak percaya. Aneh kalau lihat orang konflik orang yang percaya juga tidak beda dengan konflik orang yang tidak percaya. Aneh sebetulnya. Belakangan ini Tuhan juga menegur saya secara pribadi. Dalam masa-masa yang harus menahan diri di rumah, saudaraku, saya sebenarnya sudah tidak tahan. Terpaksa, saudaraku, tapi Tuhan banyak mengoreksi hidup saya. Karena saya dan saudara harus berbeda. Khotbah ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya. Kalau saya tahu sama dengan yang lain, gadungannya saya. Saudara-saudaraku, mengikuti, mengerjakan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari bukan hal yang gampang. Jadi sekali lagi jangan engkau bilang cari duit Pak lebih susah. Salah, saudaraku. Mengikuti kehendak Tuhan, gadungannya yang gampang itu. Sejati susah, saudaraku. Saudara-saudara, saya ingin mencoba mengutip sedikit tentang konsep pengajaran Wesleyan juga. Saudara, salah satu yang sangat memberkati saya ketika saya coba mempelajari pengajaran John Wesley ini, salah satunya John Wesley pribadi yang sangat menekankan tentang kekudusan hidup. Pertama, John Wesley di tengah-tengah yang waktu itu ajaran ada yang dominan menekankan tentang benar-benar cuman peran Allah saja. Di satu sisi, John Wesley berbicara tentang bagaimana peran manusia juga. Saudara, ketika kita berbicara tentang pengudusan juga bukan pengudusan yang tiba-tiba sudah selesai, bukan. Tapi pengudusan yang terus mengalami proses, terus menerus. Maka ayat yang favorit dikutipnya dari Ibrani 12:14 itu, kejarlah kekudusan. Saudara, kalau sudah dapat nggak udah perlu kejar. Yang dikejar itu kan yang belum dapat, ya kan? Ini kalau ada mungkin di rumah ada yang atau yang ngikuti apa ini single kan, cowok ngejar cewek kan. Kalau sudah dapat gak usah dikejar kan. Yang belum dapatnya Anda kejar. Makin jauh makin kenceng, makin susah makin kenceng. Mengejar itu namanya. Ya. Gak usah kejar-kejaran lah ya, saudara. Tapi hidup kudus harus dikejar, diupayakan. Proses, saudaraku. Dengan kerja keras. Nah, konsep kekudusan juga ketika kita berbicara tentang konsep John Wesley juga mengenal yang namanya tentang kesempurnaan Kristen. Apa itu kesempurnaan Kristen? Kesempurnaan Kristen ini sebetulnya berbicara pengudusan yang menyeluruh, pengudusan yang total. Maka saudara, ketika kita berbicara salah satu sarana anugerah dalam proses ini, salah satu ya, contohnya umpamanya kelas meeting. Saudara, kenapa orang seringkali bicara, Pak, kelas meeting ini kenapa bahannya sederhana? Ya, karena kelas meeting tujuannya bukan menambah pengetahuanmu, tapi melalui hal yang sederhana itu engkau supaya berubah perilakumu. Pak, ini saya sudah tahu betul. Sudah tahu. So kalau sudah tahu, kenapa? Masalahnya yang engkau tahu itu apakah engkau praktekkan? Karena faktanya banyak yang kita tahu tapi tidak pernah kita lakukan. Faktanya banyak yang kita mengerti tapi itu tinggal di sini. Tidak pernah menjadi hidup kita. Maka tujuan dari kelas meeting kita adalah perubahan perilaku. Pengudusan itu pengudusan yang betul-betul total, menyeluruh, ya,
Jadi berbicara tentang entire sanctification, menyeluruh saudaraku bicara ini. Makanya saudara, kalau kita berbicara tentang konsep John Wesley tentang kehidupan itu sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus ini. Terus mengerjakan. Maka saudara jangan pernah Anda stop. Dalam kehidupan kita terus harusnya makin tinggi. Iya. Jangan jatuh bangun. Jatuh bangun, terus jatuh bangun. Harus makin tinggi. Jatuh pun naiknya harus makin tinggi lagi. Jatuh pun makin tinggi. Saudara, di sini yang harus saya dan saudara kerjakan. Jadi jangan bangga kalau saudara menyebutkan saya sudah sekian tahun Kristen. Ya, bersyukur. Persoalannya, apakah Anda sudah makin sempurna? Kalau masalahmu masih sama dari sejak berapa tahun yang lalu sampai sekarang, berarti proses itu nggak sedang terjadi dalam dirimu. Saya sedang tidak mengatakan bahwa tidak menghormati kita yang sudah lama percaya, bukan. Karena kata-kata itu juga saya tujukan kepada diri saya. Harusnya saya dan saudara makin hari makin sempurna. Proses pengudusan, proses kesempurnaan itu terjadi, saudaraku. Nanti kalau normal lagi suasana, Bapak Ibu boleh hadir dalam kelas teologi ya. Salah satu sesi nanti saya akan bahas secara detail tentang tahap-tahap ini. Saudara boleh ikut yang belum. Jadi ini sekalian promosi ya. Jadi yang tidak ikut nanti boleh ikut, saudaraku. Ada proses, saudaraku. Nah saudara, saya senang dengan sekolah minggu karena lagunya banyak yang bagus sebetulnya. Saya coba cari yang lagu yang untuk orang tua tidak begitu dapat. Saya tidak tahu apa saya yang kurang memang mencarinya. Tapi ada lagu sekolah minggu itu yang nyanyi sangat bagus menurut saya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Jadi saudaraku, ketika kita diproses itu, iya, mengerjakan keselamatan kita tadi dengan apa? Hormat. Sudah kalau hormat seseorang, saudara berani bersungut-sungut. Saudara, saya mungkin contoh ini berkali-kali saya sampaikan kepada saudara ya. Tapi saya ingin menggambarkan betapa kita mengerjakan sesuatu itu kalau dengan hormat itu sangat senang sekali. Saudara, saya beberapa kali dipercaya oleh orang. Hal yang kecil saudaraku, menurut orang lain juga. Tapi bagi saya setiap perkara kecil itu Tuhan akan percaya suatu ketika percaya besar. Saudara, saya pernah dikasih tugas untuk mematikan lampu. Kecil kan saudara? Lampu jalan. Kenapa saya diberikan tugas mematikan? Karena kalau menghidupkan gak usah dikasih tugas, orang pasti hidupkan. Karena gelap, hidupkan. Tapi giliran mematikan, gak tanggung jawab orang. Mau nyala sepanjang hari, nyalalah. Saya dikasih tugas itu. Saudaraku, karena pemimpin yang ngasih tugas, saya bangga saudaraku. Dipercaya untuk apa? Matikan lampu. Yang kedua, saudaraku, saya pernah dipercaya untuk jaga kolam. Saya jaga dengan baik, sekalipun pernah ada terjadi korban. Ikan yang besar begitu mati, karena saya pindah, saya kuras kolamnya mati. Tapi saudara, ketika saya mengerjakan tugas yang dipercaya itu beberapa tugas, teman-teman saya selalu mencela saya. Sumardi, kau itu di sini tidak mau jadi jongos. Sumardi, kau itu di sini tidak mau jadi tukang kebun. Kenapa orang itu menganggap itu? Karena menganggap ini pekerjaan yang murahan. Tapi saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, apakah saya melakukannya dengan bersungut-sungut? Enggak, saudaraku. Saya senang dan bangga. Nah saudara, maka ketika kita mengerjakan keselamatan kita, Anda mengerti bagaimana Tuhan telah membayar hidupmu begitu mahal. Saudara, ini memang susahnya kadang kalau pendeta ya. Kalau pendeta itu ngomong melayani selalu dianggap ya kamu kan pendeta. Tapi saya mau katakan, sampai hari ini saya selalu atau bahkan saya tidak pernah menolak pelayanan apapun yang saya bisa kerjakan. Saudaraku,
Bahkan saudaraku, ini untuk kesaksian, tidak ada maksud yang lain. Waktu saya belum sekolah teologi ya, saya dulu orang daerah, saudaraku. Jadi salah satu tugas saya itu kasih makan ternak. Jadi kalau mau hari Sabtu, saudara, hari Sabtu itu saya cari makanan 2 kali makanannya. Supaya apa? Supaya hari Minggu saya tidak terganggu untuk mencari makanan ternak. Hari Minggu saya full ke gereja. Dari buka gereja sampai nutup gereja. Saudara, siapa yang nyuruh saya? Nggak ada. Nggak ada yang nyuruh. Kenapa? Karena ketika saya tahu Tuhan sudah membayar hidup saya, apa yang saya bisa lakukan? Maka nyanyian ini sangat indah. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Jadi saudara, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita ini sebenarnya harusnya mendampakkan, menghasilkan perkara-perkara atau tindakan-tindakan yang real. Sekali lagi saudaraku, karya keselamatan Allah dalam diri kita ini semestinya menghasilkan dampaknya, impactnya, pekerjaan-pekerjaan yang nyata. Sekalipun pekerjaan itu tidak pernah bisa menghasilkan keselamatan kita. Ini konsep yang sangat penting. Jadi ketika kita berbicara tentang itu, saudara, maka proses ini sekalipun sulit harus saya dan saudara kerjakan dengan sukacita. Saudara, ayat 13 sebenarnya menjadi penghibur bagi kita. Karena dikatakan di sana apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan baik-baik ini. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ini juga sebenarnya kalau saya membaca ini ciri khas Paulus. Pada waktu saudara membaca 1 Korintus pasal 10 kalau nggak salah ya, yang tentang aku sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia itu tidak sia-sia yang diberikan kepada aku, karena aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Tapi setelah itu dia bilang apa? Tapi bukan aku, karena kasih karunia. Saudara, Paulus ingin mengajak kita melihat bagaimana usaha kita, bagaimana perbuatan baik kita yang dihasilkan dari keselamatan itu pun karya siapa? Karya Allah. Saudara, makanya kalau kita berbicara tentang kebenaran ini, saudaraku, kita melihat bagaimana usaha manusia itu ada berkat kemampuan yang diberikan oleh Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Kita bisa mengerjakannya. Allah yang memberikan kepada bapak ibu, adik-adik yang di rumah, sehingga kita bisa mengerjakannya. Karya Allah dalam diri kita memberikan baik hasrat maupun kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Jadi makanya kalau kita berbicara tentang kehidupan ini, kalau saya dan saudara berbicara tentang pekerjaan di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Maka bersyukurlah ketika saya dan saudara masih diberi kesempatan untuk melakukannya. Saudara, saya akan akhiri dengan ayat ini. Saudara, mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Memang seringkali ayat ini kita bahas dengan ayat 21. Biasanya kapan dibahas? Ketika ada kedukaan. Mati adalah keuntungan. Saya mau katakan, karena ini bukan suasana duka ya, jangan ngomong dulu matimu nanti untung. Masalahnya kamu hidup buat untuk apa? Sekali lagi, karena ini bukan masalah kedukaan hari ini, saudaraku, jangan berbicara kamu yakin matinya untung. Pertanyaannya,
hari ini sekarang hidup untuk apa? Karena bagi Pak Saudara, ketika kita hidup di dunia ini berarti bekerja. Banyak orang, Pak, saya sudah capek dari Senin sampai Sabtu kerja, udahlah Minggu nggak usahlah ke gereja. Saya sudah capek, Pak, dari Senin sampai Jumat sekolah, udahlah Sabtu Minggu pengen istirahat. Saudara, semestinya ketika saya dan saudara masih diberi kepada Tuhan, kepada kita kesempatan untuk hidup, bekerja, memberi buah. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, ketika nanti kita istirahat, untung, kerja pun kagak mau untung. Kerja hari ini. Maka ketika apa yang saya dan saudara bisa lakukan, jangan pernah buang waktu dengan sesuatu yang tidak berguna. Jangan habiskan pikiranmu untuk mikirkan yang tidak berguna. Jangan habiskan perkataanmu untuk ngomong yang tidak berguna. Jangan habiskan tanganmu untuk ngetik sesuatu yang tidak berguna buat kemuliaan Tuhan. Apapun yang saya dan saudara lakukan ketika hari ini masih hidup, bekerja, memberi buah. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini, firman Tuhan boleh mengingatkanmu. Justru ini kesempatan yang bagus untuk saya dan saudara mengerjakan iman kita. Kita kerjakan oleh karena hormat kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberikan pada kita kuasa, kemampuan, bahkan hasrat keinginan dalam diri kita. Kalau hari ini saya dan saudara masih bisa hidup, hari ini saya dan saudara bisa sehat, saudara jangan tunda waktunya. Berarti Tuhan ingin kau bekerja. Bekerja memberi buah. Bukan hanya bekerja untuk dirimu sendiri. Bukan hanya bekerja untuk mengumpulkan uang. Bukan. Bekerja memberi buah. Melalui profesimu, melalui usahamu, engkau mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan, buat kami semua mengerti tentang maksud kebenaran firman-Mu hari ini. Ampuni kalau kami selama ini berpikir bahwa kami sudah cukup Tuhan, sudah percaya kepadamu, sehingga kami menjadi orang Kristen yang pasif, bahkan cenderung malas. Tuhan, tolong kami hari ini untuk kami semakin mengerti bahwa kami terus harus bekerja keras mencapai kesempurnaan hidup kami, mengejar kekudusan, bekerja memberi buah buat kemuliaan-Mu. Berkati Bapak Ibu yang ada di rumah, atau siapa saja yang mengikuti ibadah ini, supaya mulai hari ini kami menggunakan setiap kesempatan melalui perkataan kami, melalui tulisan kami, melalui sikap dan tindakan kami, kami benar-benar menyaksikan status kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, sehingga dunia ini boleh melihatnya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami setiap saat kami membutuhkan pertolongan dan bimbingan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
Dan kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Semua orang kita katakan, amin. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Persembahan kita dapat transfer ke rekening gereja yang tercantum di dalam nafir kita, ataupun bisa kita kumpulkan setelah kita kembali beribadah di gereja kembali. Sambil mengedarkan persembahan kita, mengumpulkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 184 ayat 1 sampai 5.
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kepastian keselamatan sebagai anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami ada saat ini sebagai kami itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah Kau berikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Ajar kami untuk memberikan lebih setia lagi ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah ini boleh Engkau pakai Tuhan untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pekerjaan tangan kami, usaha atau apapun Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang ada di rumah, mari kita lanjutkan ibadah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mengerjakan keselamatan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya kasih sayang dan pemeliharaan Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan, kekuatan bahkan kuasa daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, kita satu sejenak, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita.